Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini dan dapat mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kami. Yang terhormat Bapak Dr. Kasno Atmo Sutarko, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas besar. Yang terhormat Bapak Ahmad Hoirul Anam, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia kelas kecil. Dan teman-teman yang kami banggakan. Nah, pertama, mari kita perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Arkiza Arik, dengan NIM 20105120068 selaku moderator. Yang kedua, Alia Zarawati dengan NIM 20105120065 selaku pemateri pertama. Yang ketiga, Astrid Swadani Putri dengan NIM 20105120076 sebagai pemateri kedua. Dan yang keempat, Yosia Ruhut Sidabutar dengan NIM 20105120077 sebagai pemateri ketiga. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan dari karya tulis ilmiah kami. Latar belakang. Jadi, secara skala nasional, tujuan dari pendidikan adalah untuk membentuk dan mengembangkan sifat atau watak dari bangsa itu sendiri untuk mencapai salah satu tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi, siswa sering mengalami kendala dan kesulitan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga mereka mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan mengikuti bimbingan belajar. Dari latar belakang tersebut, kami dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara bimbingan belajar meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bagaimana bimbingan belajar mempengaruhi nilai akademik siswa. Yang ketiga, mengapa bimbingan belajar dapat menetapkan atau meningkatkan nilai siswa. Yang keempat, bagaimana perbedaan nilai siswa sebelum dan sesudah mereka mengikuti bimbingan belajar. Dalam penelitian ini, kami mengobservasi siswa di Jabodetabek yang mengikuti bimbingan belajar dengan tujuan pertama, untuk mengetahui bagaimana cara bimbingan belajar meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bimbingan belajar dapat mempengaruhi nilai akademik siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara bimbingan belajar menetapkan atau meningkatkan nilai siswa. Dan yang keempat, untuk mengetahui perbedaan nilai siswa sebelum dan sesudah mereka mengikuti bimbingan belajar. Manfaat dari penulisan ini adalah agar para siswa SMA di Jabodetabek mengetahui pengaruh bimbingan belajar terhadap nilai akademik mereka, dan agar bimbingan belajar dapat memberikan masukan kepada siswa SMA untuk meningkatkan nilai mereka. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Astrid Swadani Putri. Kepada Astrid, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Saya akan membawakan presentasi tentang bab kerangka teoritis. Pada bagian landasan teori, kami menjelaskan apa itu bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan bimbingan kepada siswa untuk mendapat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan serta minat bakat dengan menyelesaikan permasalahan belajar secara lebih efektif. Tujuan bimbingan belajar adalah untuk membantu siswa mendapatkan alternatif situasi belajar sehingga dapat memaksimalkan perkembangan pembelajaran yang didapatkan oleh siswa. Apa fungsi dan manfaat bimbingan belajar? Fungsi dan manfaat yang didapat oleh siswa adalah menyalurkan bakat dan minat sesuai yang dimiliki siswa, sehingga belajar dapat berkembang secara lebih optimal. Selain itu, membantu siswa dalam memahami pelajaran yang lebih dikuasai dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini disebutkan oleh Dewa Ketut Soekardi dan Dewinta Prasti. Pada proses bimbingan belajar, terdapat nilai akademik. Namun, apa itu perkembangan nilai akademik? Nilai akademik merupakan hasil usaha belajar yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan secara optimal yang dinyatakan melalui suatu pencapaian.
Kami melakukan observasi dengan mengacu kepada penelitian-penelitian relevan yang telah kami acukan. Pertama, untuk dari dilakukan oleh Nur Amelia yang dilakukan pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa bimbingan belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik. Yang kedua, observasi yang dilakukan oleh Denny Erika pada tahun 2011 menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan dari nilai ujian sebagai bentuk hasil belajar peserta didik melalui proses bimbingan belajar secara konstan. Yang ketiga, observasi yang dilakukan oleh Andi Tahir dan rekan-rekan yang menyatakan bahwa variabel bimbingan belajar yang dilakukan observasi pada penelitiannya beliau memiliki pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar oleh siswa. Kelompok kami menyatakan sebuah hipotesis bahwa tim peneliti memiliki hipotesis bahwa bimbingan belajar memiliki pengaruh terhadap nilai akademik siswa SMA di Jabodetabek. Hal ini karena semua hasil penelitian relevan memiliki kesimpulan bahwa terdapat peningkatan prestasi belajar yang dipengaruhi oleh bimbingan belajar. Berikut kerangka teoritis yang kami simpulkan dari observasi kami adalah pendidikan terbagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal terbagi menjadi sekolah, sedangkan pendidikan non-formal terbagi menjadi bimbingan belajar. Terima kasih. Terima kasih Astrid. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Yosia Ruhut Dabutar. Kepada Yosia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sekarang saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan selama kurang dari 1 bulan, yang dimulai pada tanggal 9 Desember 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020, dengan dilaksanakan di rumah peneliti. Yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Maka dari itu, metode penelitian tersebut kami gunakan untuk meneliti penelitian kami yang berjudul Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Nilai Akademik Siswa SMA di Jabodetabek. Instrumen dalam karya ilmiah ini adalah kuesioner dalam bentuk web Google Form yang disebarkan melalui aplikasi media sosial yaitu Line dan Twitter. Yang ketiga, objek penelitian. Adapun objek penelitian dan tulisan ini adalah siswa SMA di Jabodetabek dan perubahan nilai akademiknya. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data penelitian ini, kami menggunakan angket berbasis online yang kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel. Angket kami berbentuk tertutup, di mana responden hanya bisa menjawab sesuai dengan pilihan yang sudah kami buat. Setelah itu, angket ditampilkan dalam bentuk data dan dianalisis. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Yosia. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Alia Zarawati. Kepada Alia dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian kami dapatkan dari metode penelitian berupa angket atau kuesioner yang kami dapat dari 47 responden yang diisi oleh siswa SMA di Jabodetabek. Setiap rumusan masalah diwakili oleh beberapa pertanyaan yang kemudian akan menjadi pembahasan yang runtut dan detail. Untuk rumusan masalah pertama, mengapa bimbingan belajar dapat meningkatkan motivasi siswa, kami memiliki pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa Anda mengikuti bimbingan belajar? Sebagian besar menjawab mereka butuh bimbingan yang lebih karena sekolah belum cukup. Sebagiannya lagi, 17% mengisi waktu luang, dan sebagiannya lagi mengikuti teman atau tren semata. Untuk pertanyaan kedua, apakah dengan adanya bimbingan belajar Anda merasa termotivasi dalam belajar? Sebagian besar menjawab iya, dan sebagian yang kecil yang lain menjawab tidak. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa bimbingan belajar meningkatkan motivasi Anda? Sebagian besar menjawab karena mereka merasa tersaingi dengan teman-teman sesama bimbingan belajar. Dan sebagian yang lainnya menjawab mereka mendengar pengalaman guru bimbingan belajar yang berasal dari PTN. Untuk rumusan masalah kedua, bagaimana bimbingan belajar mempengaruhi nilai akademik siswa di sekolah?
Kami memiliki pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, setelah mengikuti bimbingan belajar, apakah Anda merasa lebih siap ketika mengikuti ulangan? Sebagian besar menjawab ya, mereka siap ulangan, dan sebagian yang lainnya menjawab biasa saja. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah Anda setelah mengikuti bimbingan belajar, nilai Anda cenderung meningkat? Sebagian besar menjawab iya, dan sebagian yang lainnya menjawab sama saja. Pertanyaan berikutnya, apakah intensitas remedial Anda berkurang semenjak mengikuti bimbingan belajar? Sebagian besar menjawab iya, sebagian besar yang lainnya menjawab sama saja, dan sisanya menjawab tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah setelah mengikuti bimbingan belajar nilai Anda cenderung meningkat? Sebagian besar menjawab iya meningkat, dan sebagian kecil lainnya menjawab sama saja. Untuk rumusan masalah ketiga, mengapa bimbingan belajar dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai? Kami memiliki 7 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda sering membawa tugas ke tempat bimbingan belajar? Sebagian besar menjawab iya membawa tugas ke tempat bimbingan belajar, dan sebagian yang lagi menjawab tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bimbingan belajar membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah? Di sini sebanyak 41% fokus mengerjakan tugas yang ingin dikerjakan. Sebanyak 35% pengajar bimbel menjelaskan materi sampai materi tugas. Sebanyak 17% mengajarkan materi tersebut dari awal hingga akhir. Dan sisanya dikerjakan pengajar lalu Andanya langsung diberikan jawaban. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah tempat bimbingan belajar Anda menyediakan fasilitas diskusi? Sebagian besar menjawab iya. Dan yang keempat, mengapa Anda mengikuti diskusi? Sebagian besar menjawab karena ingin menambah frekuensi belajar. Sebagian yang lainnya mengisi karena ada waktu luang, dan sebagian yang lainnya mengisi karena ikut-ikutan teman. Yang kelima, apakah Anda mengikuti diskusi sebelum melaksanakan ulangan sekolah? Sebagian besar menjawab iya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah nilai ulangan Anda meningkat setelah mengikuti diskusi? Sebagian besar menjawab iya. Dan yang terakhir, menurut Anda, apakah fasilitas diskusi yang disediakan oleh bimbingan belajar dapat membantu proses pembelajaran Anda? Sebagian besar menjawab iya. Next. Untuk rumusan masalah keempat, bagaimana perbedaan nilai sebelum dan sesudah siswa mengikuti bimbingan belajar? Kami memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, berapakah rata-rata nilai Anda sebelum mengikuti bimbingan belajar? Di sini ada 32% menjawab, sebanyak 30% responden menjawab di antara 83 sampai 85, dan sebagian yang lainnya menjawab kurang dari 80, sebagian yang lainnya di antara 80 sampai 82, sebagian lainnya lebih dari 85. Pertanyaan yang kedua, setelah mengikuti bimbingan belajar, bagaimana peningkatan nilai Anda? Sebagian besar menjawab naik satuan angka, sebagian yang lainnya lagi naik satuan koma, dan sebagian lagi tidak naik. Pembahasan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah bimbingan belajar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa merasa tersaingi dengan teman-temannya. Selain itu juga karena mereka mendengar pengalaman guru bimbingan belajar yang berasal dari PTN. Yang kedua, bimbingan belajar dapat membuat siswa lebih siap menghadapi ulangan dan jarang remedial karena frekuensi belajarnya bertambah. Yang ketiga, bimbingan belajar dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai siswa karena bimbingan belajar membantu siswa mengerjakan tugas dan menyediakan fasilitas diskusi. Yang terakhir, meningkatnya nilai siswa dapat dilihat dari nilai siswa yang awalnya rendah menjadi tinggi atau yang awalnya rendah yang lewat tinggi menjadi lebih tinggi. Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang kami buat dapat dicapai karena bimbingan belajar memiliki pengaruh terhadap nilai akademik siswa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Alia. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah yang pertama, bahwa bimbingan belajar dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua, bimbingan belajar dapat meningkatkan nilai siswa. Yang ketiga, bimbingan belajar dapat mempengaruhi nilai akademik siswa. Saran untuk kedepannya dari kelompok kami adalah yang pertama, siswa direkomendasikan untuk mengikuti bimbingan belajar agar nilai mereka dapat meningkat. Yang kedua,
Untuk peneliti dapat melanjutkan penelitiannya dengan responden yang lebih banyak agar mendapatkan data yang lebih akurat. KTI kami merujuk pada jurnal-jurnal yang tertera di daftar pustaka seperti berikut. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.